Anda masih bersama kami dalam Newsroom, pemirsa, dan masih membahas terkait penipuan investasi berbasis fintech. Saya ke Pak Anton. Ya. Pak Anton, dari upaya BSSN sendiri ini untuk memberikan literasi kepada masyarakat terkait penyuluhan dan juga sosialisasi itu sudah sejauh mana sih, dan siapa aja yang kemudian boleh ikut ambil bagian begitu? Iya. Kita ada beberapa program literasi. Yang pertama adalah literasi, dua program. Yang pertama adalah literasi kepada pelaku bisnis dari ekonomi digital. Ini biasanya kita memberikan workshop, memberikan asistensi BIMTech supaya mereka bisa membangun dan menjalankan sistem aplikasi mereka, website mereka itu dengan aman. Itu satu. Yang kedua, kita juga punya literasi kepada pengguna. Karena biasanya juga kejahatan itu sekarang bukan menyasar kepada si platform, tapi ke penggunanya gitu, yang memang mungkin tingkat pengetahuannya atau pemahamannya masih rendah. Nah, ini kita lakukan melalui program yang namanya kampanye literasi keamanan siber BSSN secara nasional. Tahun lalu kita literasi di 16 kota itu pesertanya sampai 19.000 orang, dan itu informasi-informasi itu kita bisa lihat di website resmi atau saluran-saluran media sosial resmi dari BSSN. Baik, Bu Mira, kalau kita melihat bahwa dari yang terjadi kasus yang baru mencuat saat ini terkait Mimila sendiri, itu sebenarnya ada beberapa juga influencer ataupun public figure yang kemudian menjadi yang terlibat juga, dan sempat merasakan juga. Itu seperti apa sih, Bu Mimi? Itu kan jadi ada beberapa konsep ya. Ini saya kurang paham juga nih marketing communication ini seperti apa. Saya juga melihat ada beberapa public figure dengan ini namanya papan atas semua malah kan. Nah, ini bisa jadi mereka memang pertama tergiur dengan ROI tadi, return of investment yang mereka akan dapatkan dalam waktu yang sangat singkat dengan persentase yang cukup besar gitu kan, atau memang mereka hanya di endorse. Ini yang kita belum tahu. Jadi ada dua kemungkinan untuk melibatkan public figure itu kan, bisa untuk attract masyarakat lainnya untuk bisa top up ke Mimiles itu. Nah, kalaupun ada beberapa public figure yang kemudian menjadi korban ini dalam artian mereka memang melakukan top up, mereka memang melakukan prosedur yang diberlakukan oleh Mimiles, mengikuti seluruh aturan main dari Mimiles seperti itu, sampai akhirnya ada yang mendapatkan reward, mendapatkan hadiah. Nah, itu memang berarti dia sudah nyimpan duitnya di situ kan, untuk mendapatkan investasi untuk mendapatkan bunganya lah dari investasi awal seperti itu. Nah, jadi keterlibatan beberapa public figure itu memang ada daya tarik tersendiri gitu. Itu kan bisa untuk meningkatkan trust dari masyarakat ya. Jadi kalau saya melihat timelinenya, di bulan Juli itu ternyata pihak Satgas OJK itu sudah memanggil pihak Mimiles untuk melakukan ini sepertinya bodong nih gitu. Dia pihak Satgas ini sudah mencium aroma itu, kemudian di bulan ternyata Mimiles itu waktu di bulan Juli itu nggak hadir di pada panggilan tersebut. Kemudian di bulan Agustus pihak Satgas OJK sudah merilis bahwa ada beberapa platform investasi yang dinyatakan ilegal dan harus ditutup. Kemudian di bulan November dan Desember pihak Mimiles itu ternyata masih beroperasi. Bahkan mereka membuat suatu event di mana mereka mengundang si public figure yang terlibat di dalam Mimiles tersebut untuk kemudian mereka showcase ya. Saya melihatnya itu sebagai showcase-nya mereka bahwa ini loh orang-orang yang ternyata bisa mendapatkan reward dengan mereka join bersama Mimiles, mereka mendapatkan reward dan ini asli. Mereka kan seakan-akan rebranding nama mereka yang sudah dirilis oleh OJK bahwa ini adalah ilegal. Ternyata enggak kok, saya berhasil kok memberikan reward ke member saya seperti itu. Nah, tapi kemudian ternyata seperti ini kasusnya, ternyata bodong gitu kan. Jadi emang ada beberapa jadi keterlibatan public figure itu entah itu memang di-endorse atau memang mereka ngikut gitu. Jadi jangan sampai masyarakat kita ini jangan mudah tergiur dengan persentase
kembalian investasi dalam waktu singkat dengan persentase yang sangat tinggi. Itu soalnya sudah sangat di luar kewajaran sih. Baik. Gitu. Bu Mimi, sebenarnya edukasi seperti apa sih yang kemudian perlu bagi masyarakat dan juga mungkin dari sisi pemerintahnya sendiri untuk supaya terhindar dari seperti ini, investasi-investasi yang kemudian dibilangnya bodong, terus ada rebranding dan sebagainya, otomatis kan trust masyarakat akan terbangun kembali begitu. Betul. Edukasi itu saya sangat berharap dari peran OJK sebenarnya untuk melakukan literasi keuangan ke masyarakat. Masyarakat itu ya baik itu untuk yang pekerja, mahasiswa segala macam. Soalnya itu kan bahkan ibu-ibu rumah tangga baik di perkotaan maupun di perdesaan. Soalnya bentuk-bentuk investasi bodong ini kan bukan cuma yang seperti di platform seperti ini, platform digital. Ada yang bentuknya seperti arisan. Kalau di daerah-daerah itu kan mereka bentuknya arisan. Jadi mereka lebih mudah untuk mengelabui gitu kan ya orang-orang di daerah. Jadi banyak seharusnya ada sosialisasi yang lebih masif lagi yang dilakukan oleh misalnya OJK gitu kan untuk memberikan pemahaman tentang apa sih sebenarnya investasi yang aman itu seperti apa, yang harus dilakukan itu apa sebenarnya sebelum melakukan investasi. Selanjutnya ketika Satgas OJK sudah merilis daftar blacklist investasi ilegal yang harus ditutup, itu jangan cuma berhenti di website mereka, karena saya yakin yang ngecek website Satgas OJK itu hanya orang-orang tertentu. Tidak seluruh masyarakat Indonesia memiliki kepentingan untuk saya perlu tahu itu. Tidak, walaupun saya melakukan investasi, saya tidak merasa saya perlu mengecek website itu. Jadi saya rasa OJK, Satgas OJK atau pihak terkait itu seharusnya memberikan lebih masif lagi dalam menyebarluaskan informasi ketika ini loh, jangan sampai kalian terjebak dalam platform investasi digital yang ilegal, baik itu digital maupun non digital sebenarnya yang mereka sudah mencium itu gitu kan, mencium bahwa ini akan berakhir bodong ini. Nah, selain itu untuk kasus Mimiles sebenarnya ini saya perlu mengkritisi juga dari pihak OJK dan Kementerian dan Kominfo, karena ketika OJK sudah melakukan rilis untuk memberhentikan menghentikan aktivitas dari Mimiles di bulan Agustus, itu kan seharusnya bisa langsung berkoordinasi dengan Kominfo, di mana Kominfo itu mempunyai hak untuk langsung nge-take down atau nge-freeze atau apapun, shutdown atau apapun itu istilahnya dari pihak Kominfo, agar tidak terjadi aktivitas-aktivitas aktivitas investasi, perinvestasian di dalamnya. Jadi tidak ada korban yang tertelan semakin banyak seperti itu. Baik, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.